Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Nara. Suatu hari, badai besar melanda desa itu. Angin kencang menerbangkan banyak benda, termasuk perahu kecil yang biasa digunakan Nara bermain di sungai. Karena penasaran, Nara mengejar perahunya hingga jauh ke dalam hutan. "Nara, jangan pergi terlalu jauh," teriak ibu Nara dari kejauhan. Namun, suara angin kencang membuat Nara tidak mendengarnya. Saat ia sadar, hutan di sekitarnya sudah sunyi. Tidak ada suara manusia, hanya suara burung dan dedaunan yang bergesekan. Nara pun mulai merasa takut. "Aku di mana ini?" gumam Nara sambil memeluk dirinya sendiri. Saat berjalan mencari jalan pulang, Nara melihat sesuatu yang aneh. Seekor semut besar sedang mengangkat daun yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Tapi yang mengejutkan, semut itu menatap Nara dengan mata kecilnya seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kamu bisa mengerti aku?" tanya Nara dengan suara pelan. Semut itu mengangguk dan mulai membuat pola di tanah menggunakan ranting kecil. Pola itu membentuk sebuah panah, seperti ingin menunjukkan arah. "Kamu mau menolongku?" Nara bertanya lagi, kali ini dengan nada penuh harap. Semut itu mengangguk sekali lagi, lalu berjalan perlahan sambil menunjuk ke depan dengan antenanya. Dengan hati-hati, Nara mengikuti semut tersebut. Tak lama, ia tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Ada banyak serangga dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Ada kupu-kupu yang bersinar di kegelapan, lebah dengan garis emas, dan bahkan jangkrik yang suaranya terdengar seperti melodi. "Wow, tempat apa ini?" Nara terpesona. Seekor kupu-kupu besar terbang mendekat dan hinggap di bahunya. "Selamat datang di rumah kami," suara lembut itu terdengar di telinga Nara. Nara terkejut. Kalian bisa bicara?" Kupu-kupu itu tersenyum. "Kami tidak seperti serangga biasa, Nara. Kami adalah penjaga hutan ini. Dan kami butuh bantuanmu." Nara terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku membantu kalian? Apa yang bisa aku lakukan?" Kupu-kupu itu menjawab, "Kami akan menunjukkan caranya. Tapi pertama-tama, kamu harus percaya pada kami." Dan begitulah awal petualangan Nara bersama kawanan serangga cerdas dimulai. Nara mengikuti kawanan serangga menuju tempat yang lebih dalam di hutan. Jalannya berliku, penuh dengan akar-akar pohon besar. Tapi kawanan serangga itu selalu menunjukkan jalan yang aman. Di tengah perjalanan, seekor lebah besar berwarna kuning dengan garis emas mendekatinya. "Nara, kamu harus tahu," kata lebah itu. "Hutan ini sedang dalam bahaya." Nara berhenti berjalan. "Bahaya? Apa maksudmu?" Lebah itu menjelaskan. "Manusia datang ke sini dengan mesin-mesin besar. Mereka ingin menebang pohon-pohon tua yang melindungi rumah kami." Nara terkejut. "Tapi, kalau pohon-pohon itu ditebang, rumah kalian akan hilang." "Betul," kata semut besar yang sebelumnya menuntun Nara. "Bukan hanya rumah kami, tapi seluruh hutan akan kehilangan keseimbangannya." Nara berpikir keras. "Aku ingin membantu, tapi bagaimana caranya? Aku hanya seorang anak kecil." Seekor jangkrik dengan warna hijau cerah melompat mendekat. "Kamu tidak sendiri, Nara. Kami, kawanan serangga, akan membantumu. Kami punya rencana, tapi kami butuh keberanianmu." Kupu-kupu bercahaya itu kembali berbicara. "Kamu adalah manusia, Nara. Suaramu mungkin lebih didengar oleh manusia lain. Kami butuh kamu untuk menyampaikan pesan kami." Nara mengangguk. Meski dalam hati, ia merasa sedikit takut. "Baiklah, aku akan membantu. Tapi kalian harus janji akan tetap di sisiku." "Kami janji," jawab kawanan serangga serempak. Kawanan serangga membawa Nara ke sebuah tempat yang disebut Sarang Cahaya. Tempat itu adalah pusat kegiatan mereka, dengan banyak lorong kecil dan gua yang dipenuhi cahaya alami dari kristal yang bersinar. Di sana, Nara melihat bagaimana serangga-serangga bekerja sama.
Semut-semut membangun benteng kecil dari tanah liat. Lebah-lebah menyimpan nektar yang bisa digunakan sebagai obat. Dan kupu-kupu bercahaya melatih pola terbang untuk mengalihkan perhatian manusia. Nara belajar banyak dari mereka. Ia mulai membantu membuat tanda peringatan di pohon-pohon besar menggunakan ranting dan daun. Ia juga belajar bahasa isyarat sederhana yang digunakan kawanan serangga untuk berkomunikasi. Ini luar biasa, kata Nara suatu hari. Kalian semua bekerja keras untuk melindungi rumah kalian. Rumah kami adalah rumahmu juga, Nara, kata kupu-kupu. Hutan ini milik semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Suatu pagi, suara mesin besar terdengar dari arah utara hutan. Kawanan serangga segera berkumpul. Inilah waktunya, Nara, kata lebah besar. Dengan hati yang berdebar, Nara berjalan menuju arah suara bersama kawanan serangga. Ia melihat manusia dengan mesin-mesin besar mulai menebang pohon. "Hei, berhenti!" teriak Nara sambil melambaikan tangan. Para pekerja berhenti dan melihat Nara. "Anak kecil, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya salah satu dari mereka. Nara berdiri tegak. "Kalian tidak boleh menebang pohon-pohon ini. Ini rumah bagi banyak makhluk, termasuk kawanan serangga cerdas." Para pekerja tertawa. "Serangga cerdas? Kamu bercanda kan?" Tapi tiba-tiba, kawanan serangga mulai bertindak. Kupu-kupu bercahaya terbang membentuk pola di udara. Lebah-lebah terbang berbaris dengan rapi. Dan semut-semut membangun penghalang di sekitar pohon. Melihat itu, para pekerja terdiam. "Apa ini? Serangga-serangga ini seperti mengerti apa yang kita lakukan," gumam salah satu dari mereka. Nara melanjutkan, "Kalau kalian menebang pohon ini, kalian akan menghancurkan hutan. Bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi kita semua. Hutan ini memberi kita udara bersih." Salah satu pekerja yang terlihat sebagai pemimpin mendekati Nara. "Kamu benar, anak kecil. Kami tidak sadar bahwa tindakan kami bisa merusak semuanya." Para pekerja memutuskan untuk pergi, meninggalkan pohon-pohon tua yang berdiri kokoh. Kawanan serangga bersorak gembira dengan cara mereka sendiri. "Nara, kamu telah menyelamatkan rumah kami," kata lebah besar sambil hinggap di pundaknya. "Tidak, ini berkat kalian juga," jawab Nara sambil tersenyum. Sejak hari itu, Nara menjadi sahabat sejati bagi kawanan serangga cerdas. Ia sering kembali ke hutan, membantu mereka menjaga rumah bersama. Hutan itu tetap hidup dan damai, penuh dengan nyanyian jangkrik, cahaya kupu-kupu, dan semangat persahabatan. Nara dan kawanan serangga cerdas membuktikan bahwa bersama-sama mereka bisa melindungi dunia. Hari-hari berlalu, dan Nara semakin akrab dengan kawanan serangga cerdas. Ia belajar banyak tentang hutan, dari bagaimana serangga menjaga tanaman hingga cara mereka saling membantu. Kini, ia merasa hutan adalah rumah keduanya. Suatu hari, kupu-kupu bercahaya mendekati Nara. "Nara, ada sesuatu yang penting yang ingin kami tunjukkan," katanya sambil mengepakkan sayapnya. "Apa itu?" tanya Nara penasaran. Kupu-kupu memimpin Nara ke sebuah pohon besar di tengah hutan. Pohon itu tampak lebih tua dan lebih tinggi dari pohon lainnya. Akar-akarnya menjalar ke segala arah dan daunnya memancarkan cahaya lembut. Pohon ini adalah jantung hutan, jelas lebah besar. Ia memberikan kehidupan bagi semua makhluk di sini, termasuk kami. Tapi, pohon ini juga dalam bahaya, lanjut jangkrik hijau. Akarnya mulai melemah karena tanah di sekitar sini kurang subur. Nara berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya?" Semut besar menjawab, "Kami butuh tanah yang subur dan air bersih untuk memperkuat akarnya. Tapi sumber air terdekat telah tercemar oleh manusia." Nara mengangguk penuh semangat. "Ayo, kita temukan cara untuk membersihkan air itu." Nara dan kawanan serangga bekerja sama.
Mereka menemukan sungai yang airnya keruh dan bau karena sampah. Dengan bantuan lebah, mereka memetakan aliran sungai, mencari titik di mana pencemaran terjadi. "Ini dia," seru Nara ketika melihat tumpukan sampah plastik dan sisa-sisa bahan kimia di tepi sungai. Kupu-kupu bercahaya mendekat. "Kita butuh cara untuk membersihkannya, tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri." "Aku tahu siapa yang bisa membantu," kata Nara dengan yakin. Ia kembali ke desanya dan mengumpulkan orang-orang. Dengan semangat, ia bercerita tentang hutan, kawanan serangga, dan pentingnya menjaga alam. "Jika kita tidak membersihkan sungai ini, bukan hanya hutan yang akan hilang, tapi juga kehidupan kita," kata Nara kepada para tetua desa. Para penduduk akhirnya setuju untuk membantu. Mereka membawa peralatan dan mulai membersihkan sungai bersama-sama. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, air sungai kembali jernih. Nara membawa kabar baik itu ke kawanan serangga. "Pohon jantung hutan kini bisa tumbuh dengan kuat," kata lebah besar. "Ini semua berkat kamu, Nara." "Tidak, ini berkat kita semua," jawab Nara sambil tersenyum. Dengan air yang bersih dan tanah yang subur, pohon jantung hutan mulai pulih. Daun-daunnya kembali bersinar terang, dan hutan kembali penuh kehidupan. Nara menjadi penjaga hutan sejati. Ia sering mengunjungi kawanan serangga dan mengajarkan orang-orang di desanya untuk menghargai alam. Hutan itu kini menjadi simbol persahabatan antara manusia dan alam. Nara dan kawanan serangga membuktikan bahwa dengan kerja sama dan cinta, mereka bisa melindungi kehidupan.